Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mewawancarai guru SD untuk menyelesaikan tugas UTS mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diberikan kepada dosen pengampu Pak Hartoto SPD MPD. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu aktivitas Ibu. Perkenalkan, nama saya Andi Herlina, salah satu mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan PGSD Universitas Negeri Makassar. Saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan profesi Ibu sebagai seorang guru di SD. Apakah kita bisa memulai wawancaranya sekarang, Ibu? Iya, silahkan nak. Terima kasih, Ibu. Pertama, saya ingin bertanya, siapa nama lengkap Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Andi Sukmawati, mengajar di SD Impres 581 Pationgi. Saya sebagai guru kelas 2 SD. Iya. Ibu mengajar pelajaran apa di sekolah? Iya. Saya sebagai guru kelas di sekolah yang sudah menggunakan kurikulum 2013. Jadi saya menggunakan sistem pembelajaran tematik dalam artian mulai dari pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, PKN, itu semua yang saya ajarkan. Bagaimana Ibu merancang pembelajaran dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Oh iya, tentu saya menyiapkan RPP daring dengan melakukan inovasi-inovasi yang bisa lebih membuat anak-anak lebih paham materi dan lebih semangat. Karena tidak semua orang tua mampu mendampingi Ananda semaksimal mungkin untuk pembelajaran online. Teknologi apa saja yang Ibu gunakan dalam proses mengajar di masa pandemi COVID-19 saat ini? Saya hanya menggunakan HP dan laptop. Baik Ibu, bagaimana cara Ibu memfasilitasi proses pembelajaran agar murid dapat belajar di masa pandemi COVID-19 saat ini? Saya memfasilitasinya yaitu pertama harus bekerja harus bekerja sama dengan orang tua dalam hal ini agar anak tersebut difasilitasi HP atau memiliki semua HP begitu. Selain itu orang tua harus menyiapkan kuota jika bantuan pemerintah belum ada. Orang tua tidak boleh membiarkan anaknya bermain HP agak lama jika pembelajaran sudah selesai agar kuota tidak cepat habis. Baik Ibu, masalah apa saja yang Ibu hadapi dalam mengajar daring pada masa pandemi COVID-19 saat ini? Masalah yang saya hadapi yang pertama yaitu jaringan kurang lancar, yang kedua kuota habis, yang ketiga jika siswa tidak maksimum melaksanakan tugas dengan waktu telah ditentukan. Jawaban siswa terkadang kita tidak bisa menjamin bahwa apakah jawaban itu betul-betul siswa yang menjawab atau orang tua. Jadi saya sebagai guru harus mengambil inisiatif untuk mendatangi rumahnya untuk mengukur kemampuan anak tersebut apakah sudah mampu membaca dan menghitung. Maka dari itu setelah saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Ananda ini mampu dan tidak mampu, maka pemberian nilai bisa diukur dengan cara-cara tersebut. Baik Ibu, setelah mengetahui permasalahan Ibu,
yang dihadapi dalam mengajar daring pada masa pandemi COVID-19 saat ini, apakah saya boleh memberikan solusi terhadap masalah yang Ibu hadapi? Ya, silakan Nak. Baik Ibu, jadi begini, untuk mengatasi kesulitan Ibu dalam proses belajar mengajar, di masa pandemi ini Ibu bisa menggunakan aplikasi Google Classroom agar kegiatan pembelajaran lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Apa itu Google Classroom, Nak? Baik Ibu, Google Classroom biasa disebut dengan Google Class. Nah, Google Classroom ini merupakan media pembelajaran online yang memungkinkan guru dan murid untuk saling terhubung secara online dari manapun dan kapanpun. Nah, Google Classroom menjadi jembatan para guru dalam membuat tugas, memberikan materi, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Google Classroom dapat merampingkan proses pembelajaran belajar mengajar antara guru dan murid melalui internet. Apa keunggulan dari Google Classroom itu? Ibu, keunggulan dari Google Classroom yaitu yang pertama, mudah untuk digunakan. Google Classroom dirancang user friendly. Terlihat dari proses pengaturan dan penggunaannya yang mudah. Google Classroom mudah untuk digunakan karena pengguna cukup menginstal aplikasinya di HP, kemudian melakukan pembukaan kelas dan membagikan link kepada para murid. Kemudian yang kedua, melancarkan komunikasi jarak jauh. Google Classroom mempermudah proses komunikasi antara guru kepada murid-murid, meskipun terhalang oleh jarak dan waktu. Dan yang ketiga, memberi efisiensi waktu. Karena pembelajaran dilakukan secara online, maka prosesnya pun bisa berjalan dengan cepat. Pengajar bisa mendistribusikan tugas dengan cepat dan siswa bisa langsung mengaksesnya tepat setelah diunggah ke kelas. Sebab Google Classroom memastikan semua file yang dibagikan akan bisa langsung diakses oleh siapa saja. Dan yang keempat, penyimpanan data sudah terorganisir dan aman. Google Classroom tak hanya membantu menggelar pembelajaran secara daring saja, namun juga membantu menyimpan data pembelajaran tersebut secara digital, sehingga tidak perlu lagi khawatir ada data pembelajaran yang hilang, terselip, ataupun rusak. Dan yang kelima, gratis Ibu. Keunggulan berikutnya menggunakan cara membuat Classroom itu gratis, karena untuk bisa menggunakan semua fitur pembelajaran daring di dalamnya tidak perlu keluar biaya. Hanya perlu menyediakan modal berupa kuota internet. Selebihnya semua bisa diakses oleh para pengajar dan peserta didik. Lalu, bagaimana cara membuat Google Classroom? Nah, cara membuat Google Classroom yaitu dengan cara langkah pertama, Ibu, kita masuk ke aplikasi Classroom. Ya. Kemudian, Ibu, kita klik tanda tersebut. Ya. Lalu, pilih apakah Ibu ingin membuat kelas atau bergabung di dalam kelas. Jika ingin membuka kelas baru, maka Ibu memilih buat kelas saja. Maka akan muncul seperti ini. Buat rincian nama kelas sesuai dengan kotak dialog yang muncul di layar. Nama kita isi contohnya Terus? tema 7. Kepemimpinan. Kepemimpinan
kelas 6 SD. Ya. Kemudian bagian kita isi dengan nama. Ya. Terus. Andi Herlina. Ya. Kemudian mata pelajaran Ya. yaitu tema 7. 7 Ya. kepemimpinan. Ruang kita isi seperti Ya. A. Kemudian Ya. kita klik tombol buat. Ya. 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 Dan tunggu sampai proses pembuatan kelas selesai Ya. dilakukan oleh sistem Google Classroom. Ya. 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 Jika berhasil, maka layar akan langsung menampilkan tampilan kelas online yang baru saja dibuat seperti ini, Ibu. Oh, iya, iya. Jika ingin mengundang para siswa untuk masuk ke kelas, maka cukup klik ini, Ya. kemudian Ya. klik undangan kode kelas tersebut. Ya. 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 Ibu bisa menyalin kode undangan tersebut dan bagikan link tersebut kepada para siswa. Ya. 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 Kelas sudah berhasil dibuat dan pembelajaran daring sudah bisa dimulai. Iya, Nak. Selanjutnya yaitu cara menambahkan materi ke halaman tugas kelas. Ya. Terus? Pertama, kita pilih tugas kelas. Ya. Kemudian klik ikon tersebut dan pilih buat materi. Masukkan judul dan deskripsi. Ya. Terus? Contohnya yaitu Ya. materi 1, pemimpin di sekitarku. Deskripsi kita tulis, silahkan anak-anakku pelajari materi yang ibu berikan. Ya.
Kemudian topiknya kita tulis Ya. materi 1. Ya. Tambahkan topik materi Ya. satu. Ya. Kemudian klik simpan. Terus Kemudian Ibu dapat menambahkan materi dengan klik ikon tersebut. ya. Pilih salah satu opsi seperti drive, link, upload file, Ya. ambil foto, rekam video. Di sini Ibu kita pilih upload file. Ya. Kita masuk. Ya. Nah, klik materi yang ingin Ibu bagikan. Ya. Materinya sudah selesai. Nah, seperti ini tampilan apabila materi sudah dikirimkan. Ya. Selanjutnya cara membuat tugas. Ya. Ketuk tugas kelas, kemudian klik ikon tersebut. Ya. Ketuk tambahkan tugas, Ya. masukkan judul dan deskripsi. Iya. Deskripsi dalam artian petunjuk. Ya. Judul kita isi dengan tugas 1. Ya. Kemudian deskripsi kita isi dengan petunjuk. Ya. Pertama, berdoalah sebelum mengerjakan tugas. Ya. Kemudian yang kedua, kerjakan tugas di kertas dengan tulis tangan. Ya. Kemudian yang ketiga, fotokan hasil pekerjaan kalian. Ya. Kemudian yang keempat,
Kirimkan foto tersebut melalui Google Classroom. Iya. Tugas dan deskripsinya kita sudah isi. Kemudian Ibu bisa mengisi poin tenggat. Nah, di sini saya tidak mengisi, langsung saja kita masuk ke topik. Iya. Tambahkan topik, tugas 1. Simpan. Kemudian Ibu dapat menambahkan tugas dengan klik ikon tersebut dan pilih salah satu opsi seperti drive, link, upload file, ambil foto, rekam video. Iya. Di sini saya memilih upload file. Ya. Kita masuk, kemudian kita klik tugas yang ingin kita berikan kepada siswa. Kita klik ikon tersebut dan klik tugaskan. Dan mengirim tugas pertama sudah selesai. Kita lihat tugas 1, petunjuk. Nah, inilah hasilnya. Oh iya. Iya. Baiklah Ibu, itu saja cara membuat classroom dan menambahkan materi serta membuat tugas di dalam aplikasi Classroom. Semoga solusi yang saya berikan kepada Ibu dapat bermanfaat dengan baik. Iya, nah, terima kasih atas solusi yang kita berikan. Semoga bermanfaat, insya Allah. Baiklah Ibu, terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Ibu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, sama-sama. Cukup sekian video wawancara saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.